Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu materi. Tapi sebelumnya, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NIM 1902 1208 46. Prodi Teologi kelas B, semester 5. Baik, materi yang saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang gereja sebagai cahaya lampu. Gereja sebagai cahaya lampu dalam artian yaitu gereja yang memiliki suatu penerangan agar menciptakan suasana yang indah di dalamnya, yang dapat kita rasakan dan nikmati saat beribadah. Cahaya lampu ini sebenarnya sudah banyak kita temui, seperti dalam rumah ataupun di jalan-jalan. Akan tetapi, yang ingin kita bahas sekarang yaitu cahaya lampu di dalam gereja. Apa sih kegunaan cahaya lampu dalam gereja? Cahaya lampu terbagi menjadi 4, yang akan kita bahas dalam satu persatu. Yaitu yang pertama, cahaya lampu berguna untuk menerangi isi dalam gereja. Cahaya ini dapat membawa kita ke dalam suasana yang memunculkan reaksi emosional, sehingga jemaat bisa melonjak kegirangan dan menjerit histeris saat melantunkan nyanyian. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang holistik. Yang dimaksud dalamnya adalah manusia diciptakan dengan kemampuan emosional. Emosional dalam artian yaitu bersukacita, takjub, sedih, dan sebagainya. Di dalam Alkitab juga membuat begitu banyak ayat tentang sentuhan emosional yang dirasakan maupun luapan emosional yang ditunjukkan oleh umat Allah selama memuji Tuhan. Yang kedua yaitu cahaya lampu dalam gereja berguna untuk membentuk suasana dan menciptakan keindahan dalam setiap ruang. Dalam gereja, cahaya lampu ini berkaitan dengan tujuan lain dari percahayaan, yaitu menampilkan nilai artistik dan dimensi arsitektural dari sebuah bangunan gereja. Di sudut ruang gereja juga menonjolkan keilahian dan keagungan Allah yang dimunculkan dalam skala ruang yang besar dan menjulang tinggi yang menegaskan keberadaan Allah. Tata cahaya yang dapat menguatkan skala ruang yang lebih luas dengan menerapkan pencahayaan merata dan tingkat terang yang tinggi. Dalam fungsinya untuk membentuk suasana, unsur pencahayaan yang memegang peranan penting adalah warna. Warna cahaya digunakan untuk menonjolkan suatu objek, seperti tekstur, warna, pola, detail struktural, ataupun non-struktural dalam sebuah ruangan. Di sini pun ada juga gambar yaitu gereja sebagai cahaya kasih Tuhan kepada umatnya. Baik, yang ketiga yaitu cahaya lampu dalam gereja sebagai simbol Kristus yang bersinar dalam kegelapan. Penempatan tanda atau patung berbentuk salib di bagian depan gereja membawa makna sendiri dalam merealisasikan kehadiran Tuhan dan liturgi. Teknik ini akan membentuk bayangan sehingga memberikan kontras dan membuat objek lebih hidup. Teknik ini bisa memperkuat simbol sesuatu yang bersinar dalam kegelapan. Cahaya yang kuat dapat membuat objek lebih indah dan memisahkannya dari daerah gelap. Selain itu, dengan pencahayaan lebih terang daripada pencahayaan di sekitarnya, bisa diaplikasikan untuk menonjolkan bentuk salib. Simbol liturgi lainnya yaitu patung Maria dan Yesus, yang biasanya di area panti umat karena memiliki peran dalam kegiatan liturgi.
Arti dari patung-patung ini lebih tinggi dan suci jika dibandingkan dengan lukisan jalan salib. Jenis ini pencahayaan tidak langsung dengan efek glowing seperti pada patung Maria dan Yesus seperti di gereja katedral. Itu yang dapat memberi kesan lebih mulia dibandingkan bagian gereja yang lain. Cara penyinaran ini dapat memberi fokus tersendiri, ditambah dengan cahaya lilin yang memberi kesan misteri dan mistis. Nah, dapat kita lihat bahwa cahaya yang menerangi di setiap sudut ruangan yaitu kasih Allah. Yang paling penting adalah semua kreativitas tersebut ditunjukkan untuk kemuliaan Allah dan dilakukan dengan cara yang tepat. Selama kreativitas itu menolong jemaat untuk bisa beribadah dengan lebih baik, gereja perlu memberi ruang yang cukup. Selama fokus di dalam ibadah yaitu Tuhan sendiri dan esensi ibadah yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dilayani dengan baik melalui kreativitas tersebut. Baik, yang keempat yaitu gereja cahaya lampu sebagai area altar yang menjadi pusat liturgi. Pencahayaan dapat membantu menciptakan suasana dan memperjelas area dan aktivitas yang paling relevan untuk menjadi fokus perhatian. Teknik pencahayaan setempat dianjurkan untuk area altar. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu teknik untuk menonjolkan suatu bagian atau area. Pemanfaatan cahaya dapat dilakukan untuk bisa membedakan ruangan sakral dengan yang lebih sakral. Antara panti umat dan area altar, perbedaan kuat terang dan perubahan teknik pencahayaan dari merata kemudian terarah dan dari terang menjadi lebih terang. Penekanan kesakralan juga didapatkan dari aksen horizontal dan vertikal. Semakin terbentuk dan jelas konsep horizontal ataupun vertikal yang dipertegas dengan penambahan cahaya dengan teknik menggunakan lampu downlight dan lampu sorot, maka nilai sakral bisa terpenuhi. Kita perlu mengingat bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan keindahan, misalnya melalui penataan dan pada cahaya lampu, hal ini merupakan wujud kapasitas manusia sebagai gambar Allah. Sama seperti Allah, manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan keindahan. Yang sama halnya dengan Allah, mengatur terang dan gelap serta memberi keteraturan pada alam semesta. Manusia juga bisa mengatur cahaya untuk keindahan. Pendeknya, manusia diberi kemampuan untuk berkreasi. Demikian materi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.